Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, kalau dalam rumah tangga seorang suami curhat sama istri, baik tentang pekerjaan, tentang rekan kerja, begitupun pula dengan istri curhat terhadap suami. Nah, apakah hal yang demikian itu disebut dengan gibah? Nah, kalau misalkan itu, bagaimana cara meminimalisir atau mungkin menghindar dari gibah terutama dalam rumah tangga? Demikian, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Curhat. Jadi curhat itu begini. Curhat itu akan menjadi gunjingan jika curhatnya yang pertama tidak kepada orang yang bakal bisa menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, sudah disampaikan kepada orang, belum dijawab, sudah nyampaikan ke yang lainnya. Ini jadi gunjing. Contoh, kalau seorang suami curhat kepada istri, dilihat apakah istrinya punya kapasitas, punya keahlian menyelesaikan masalah atau tidak. Kalau istrinya tidak, menggunjing. Ngapain cerita sama istri? Sama, ibu curhat, memang ada orang mukanya muka curhat. Sampai di kantor itu ada orang yang sampai ngomong apa lagi cerita. Pagi-pagi sudah gunjing suaminya. Pagi-pagi sudah bang, tolak pinggang, kopinya mana? Ini ada perempuan ngomong gitu tuh. Setiap di kantor ini suaminya. Enaknya punya suami kayak kamu tuh, masya Allah. Suami saya pagi-pagi sudah bangun nih, kopi mana ini. Ini suaminya digunjing terus tiap hari. Ada model perempuan kayak begitu, mukanya muka curhat. Jadi curhat itu boleh untuk menyelesaikan masalah kalau memang orang itu diduga bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau tidak, enggak, maka menggunjing. Ada lagi yang enggak boleh diceritakan banyak. Misalnya, ini loh, orang harus waspada biarpun orang yang sangat dekat dengan kita. Contoh, kalau ada seorang mengadu, seorang awam mengadu tentang dosa masa lalu. Ada seorang laki-laki pernah berjudi, atau mungkin seorang perempuan pernah berzina, keperucut, keceplosan, lalu ngadu kepada saya, minta solusi, saya ingin tobat dari zina. Saya akan kasih jalan. Haram bagi saya cerita kepada istri saya dalam keadaan apapun. Haram dalam keadaan apapun. Itu rahasia antara saya dengan dia, karena dia sudah terlanjur percaya dengan saya. Saya haram cerita kepada siapapun. Dan kalau saya cerita menggunjing dan dosa gede. Harus tahu seperti ini. Baik, itu curhat. Cuman ada bukan curhat, ada namanya hanya asal, bukan masalah menggunjing orang. Kalau bicara tentang kesibukan kantor, repot kantor, itu karena pengen ngalem aja juga sama istri, ngomong, waduh di kantor, perusahaan, waduh ini hari ini masak makan siang telat, ini nih, ya bang, sabar aja lah, gitu aja. Tapi kalau saya ngomongin orang, ibu stop. Nah, solusinya gimana untuk mengantisipasi tadi? Kalau memang Anda bisa menilai Anda bukan ahlinya, Anda langsung katakan, mohon maaf, saya bukan ahlinya. Kalau saya bukan ahlinya, berarti menggunjing. Itu pun berlaku pada sahabat. Cuman biasanya orang kalau sudah curhati langsung gede kepalanya. Wah, dia tanya kepada saya nih, curhat sama saya nih, sudah kayak ustadzah langsung nih. Terus, oh iya, sudah mulai gaya actionnya sudah model-model dia. Kalau dicurhatin, biasa begitu. Kalau Anda dicurhati oleh sahabat atau saudara, jika Anda memang bukan ahlinya, jangan Anda jawab. Anda stop dan arahkan. Kita bertanya kepada ahlinya. Percuma Anda ngomong ke saya pun saya tidak bisa menyelesaikan. Cuman setan tidak mau kalau begitu. Biasanya menikmati cerita terus, akhirnya juga nggak bisa menyelesaikan masalah. Tapi app-nya sudah dibongkar, naudzubillah. Maka ingat, jaga mulut Anda. Jangan mudah curhat kepada siapapun. Kalau Anda ingin curhat tentang masalah keluarga dan sebagainya, harus Anda pilih orang yang bijak, punya ilmu, punya wawasan, bisa menutup aib. Lalu Anda ceritakan kepada dia. Jangan mulutnya mulut nggak tahu mulut ember itu kayak apa, saya nggak paham. Dikit semua orang ceritai, ini cerita. Katanya apa? Saya yang ngomong kepada kamu saja. Bener nih. Di sini juga saya ngomong kepada kamu saja. Memang mulut gampang tumpah sana kemari ember itu, bukan panci yang ditutup gitu loh maksudnya. Ember goyang dulu, ngomong sini, ngomong sana. Mungkin gitu maksudnya ya. Hati-hati ya, takutlah menggunjing dosa besar, menghabiskan pahala, dan semoga Allah menjauhkan kita dari gunjingan.